Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Maliki dimanapun kalian berada, senang sekali saya Rehan Mujid Asyabani bisa membersamai lagi sahabat Maliki yang saat ini mungkin sedang sibuk dengan aktivitas perkuliahan atau mungkin sibuk dengan aktivitas lainnya. Dan pada kesempatan kali ini sangat luar biasa sekali. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai Green Campus menurut ilmiahnya atau mungkin dari segi akademinya, tapi kali ini kita juga akan menggali lebih dalam. Sebenarnya makna Green Campus sendiri ini dalam agama itu seperti apa sih? Dan untuk membahas lebih dalam lagi mengenai tema kita hari ini telah hadir narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan Mudir Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan langsung saja kita sapa beliau, Bapak Dr. Kiai Ahmad Izzuddin MHI. Assalamualaikum Ustadz Izzuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz sangat bersinar sekali hari ini. Iya, sepertinya ada lampunya. Ya. Sangat sehat guys Ustadz hari ini. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Ustadz, mengenai tema hari ini adalah mengenai Green Campus atau menjaga lingkungan. Nah, mungkin Ustadz sendiri sebagai pengasuh di Ma'had dan juga sebagai akademisi di bidang fikih nih Ustadz, kira-kira menjaga lingkungan atau sebenarnya tentang lingkungan itu apakah ada fikihnya sih Ustadz? Monggo silakan Ustadz. Ya, terima kasih. Kalau kita bicara fikih dan lingkungan, sesungguhnya tidak ada satupun di dunia ini yang terkait dengan perbuatan manusia yang tidak ada fikihnya. Karena fikih itu kan ilmu bil ahkam asyariyah al-amaliyah al-muktasabu min adillatiyah tafsiliyah. Jadi semua aspek yang itu kaitannya dengan perbuatan manusia itu pasti akan terkait dan berhubungan dengan fikih. Nah, sedangkan kita ini kan hidup di dunia, berinteraksi dengan lingkungan, bagaimana kita bermuamalah dengan pohon dan sebagainya, itu pasti ada fikihnya. Jadi kalau ditanya apakah fikih itu ada hal-hal yang terkait dengan lingkungan, ya pasti itu pasti sesuatu yang pasti, dan Rasulullah SAW dan para ulama juga sudah membuat guidance untuk kita bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan. Berarti memang segala sesuatu yang di dunia ini bahkan termasuk lingkungan aja ada fikihnya Ustadz. Jelas ya? Itu. Kira-kira mungkin seperti apa sih Ustadz fikih lingkungan yang mungkin guidance-nya yang sudah dibuat oleh Rasulullah dan juga mungkin dari firman Allah sendiri itu? Pada dasarnya kan kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan dan diturunkan dunia supaya menjadi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah itu adalah mandataris yang Allah berikan kepada kita untuk menggantikan tugas-tugas memakmurkan dan merawat alam semesta ini. Nah, kita disebut khalifah. Nah, alangkah celakanya kalau kita oleh Allah diturunkan sebagai khalifah malah berbuat kerusakan. Maka yang Allah wanti dan larang bagi kita, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian wahai manusia melakukan kerusakan di dunia ini, padahal dia sudah Allah ciptakan dengan bagus, dengan baik, lalu oleh tangan-tangan jahat dirusak. Nah, itu sesuatu yang bertentangan dengan tugas pokok kita Allah turunkan di dunia ini, yaitu sebagai khalifah. Baik. Jadi memang di ayat saja sudah dijelaskan bahwa sebagai khalifah itu kita tidak hanya mungkin menjalankan ibadah tapi juga menjaga lingkungan itu tadi ya. Itu Ustaz. Tugas utama kita. Tugas utamanya ya. Sebagai khalifah. Kalau dengan Allah kita sudah ada tugas ubudiyahnya. Tapi bagian dari ibadah itu menjaga lingkungan ini. Itu adalah bagian dari ibadah yang harus kita lakukan dan nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kalau dari segi agama sendiri Ustadz, maksudnya dalam implementasinya kira-kira itu penjagaan lingkungan yang sesuai dengan Al-Qur'an, hadis ataupun fikih itu kira-kira seperti apa sih Ustadz? Kalau kita bahas fikih, kita buka tuh bab per bab itu. Bab utama dan pertama yang dibahas dalam kitab kita fikih, semua kitab fikih itu mesti bab tentang toharoh. Nah, bab toharoh itu pasti yang dibahas pertama adalah air. Jadi nggak ada, meskipun Mas Raihan ini semester berapa Mas Raihan? Semester 6 Ustaz. Semester 6 buka kitab fikih terus maunya langsung munakaha, langsung perkawinan, nggak bisa. Jadi urutannya itu toharoh dulu. Toharoh itu urutannya air dulu. Nah,
ulama kita memberikan gambaran batasan-batasan air yang sebagai alat bersuci itu ada berapa macam. Ada 7 misalnya. 7 air itu kalau diringkes adalah air yang masih murni, air yang masih mutlak. Tidak ada air yang tidak mutlak itu bisa kita jadikan alat untuk bersuci. Nah, dari situ Islam itu memberikan perintah kepada kita. Kalau kita mau sholat, kita harus bersuci. Kalau bersuci kita dengan air. Air yang kita gunakan untuk bersuci tidak sembarangan air, tetapi air-air yang masih memegang jati dirinya sebagai air yang sejati. Apa itu? Air yang turun dari langit atau air yang keluar dari bumi. Belum ada intervensi yang bisa merusak hakikat air itu. Nah, itu air yang kita pakai minimal 5 kali sehari untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bicara tentang lingkungan, maka yang paling urgent di dunia adalah bagaimana kita menjaga air sebagai sumber kehidupan. Oke, ternyata memang itu tadi ya di kitab fikih bahkan langsung kita membuka pertama langsung bab toharo ya Ustaz ya. Jadi mungkin hal kecil dalam menjaga lingkungan yang bisa kita lakukan adalah dengan memanfaatkan air sebaik mungkin terutama dalam hal beribadah. Dan itu tidak boleh dirusak. Misalnya Rasulullah memberikan larangan kepada para sahabat untuk kencing di air. La yabullanna ahadukum fil ma'id daim. Tidak boleh kalian itu kencing di air yang mengenang. Di air yang ada, yang itu kalian pakai untuk bersuci. Jadi dipisahkan itu, ada guidance-nya. Jadi tidak boleh orang itu merusak dan mengotori air. Atau dalam bahasa fikihnya talwis ya. Baik. Ustadz, kemudian dalam agama Islam kan ada yang dikenal dengan istilah maqasid syariah, Ustadz. Nah, kira-kira menjaga lingkungan ini tuh di maqasid syariah itu masuk di aspek apa sih, Ustadz, kalau boleh tahu, Ustadz? Ya, semua aspek. Semua aspek ya. Coba, maqasid syariah ada berapa? Ada 5. Ya. Yang pertama hifdzuddin. Orang yang tidak menjaga lingkungan, dia tidak bisa menjaga agama. Bagaimana kita bisa melaksanakan ajaran agama kalau lingkungan kita rusak? Ya, itu hifdzuddin. Jadi masuk nggak menjaga lingkungan dalam penjagaan agama? Ya pastilah. Gitu. Terus menjaga jiwa. Hifdzun nafs. Hifdzun nafs. Kalau kita mau hidup sehat, ya menjaga diri kita supaya bisa berkehidupan dengan baik. Apa bisa kita hidup di tengah situasi lingkungan yang banyak polusinya, yang banyak polutannya, yang banyak racun-racunnya, yang airnya tercemar, yang udaranya rusak, yang gunung-gunungnya sudah, hutan-hutannya sudah dibabat habis? Nggak bisa. Hifdzun nafas itu. Lalu hifdzun nasl, kita menjaga keturunan. Kalau kita ingin hidup dan meneruskan kehidupan kita, lalu kita taruh di anak kita itu di tengah wilayah yang di situ banyak polusinya. Apakah itu akan meningkatkan kualitas hidup anak-anak kita, keturunan kita? Gak bisa kita ngomong menjaga keturunan, tapi kita merusak lingkungan. Maka masuk tuh maqasidus syariah terkait dengan hifdzun nasl di dalam menjaga lingkungan. Yang kedua, yang keempat, hifdzul mal, menjaga harta kita. Bagaimana rumah kita itu bisa terjaga dengan baik, properti kita bisa terjaga, mengalami peningkatan value nilai. Kalau kita misalnya hidup di lingkungan yang rusak, terulah kita beli rumah, terus rumah itu ternyata di sampingnya ada tempat sampah yang tidak terurai dengan baik. Siapa yang mau beli rumah itu? Pasti nggak laku banget. Pasti nggak laku lah. Jadi menjaga harta kita, menjaga properti kita, itu prasyaratnya sesuatu itu bernilai kalau dia berada di lingkungan yang sehat. Semakin sehat sebuah lingkungan, akan semakin mahal properti di situ. Hifdzul mal ya. Menjaga akal pikiran, Ustaz. Menjaga pikiran. Bagaimana kita bisa berpikir dengan baik kalau kita hidup di tengah lingkungan yang rusak? Nggak bisa. Pasti orang akan terganggu pikirannya. Lalu ada hifdzul aid, menjaga kehormatan, menjaga harga diri. Kita ini akan rusak harga diri kita kalau kita pergi misalnya ke luar negeri. Ditanya, min aina anta? Kita perginya ke Arab gitu. Dari mana kamu?
min Indonesia. Oh, Indonesia yang sungainya kotor itu ya. Gitu. Indonesia yang sampahnya di mana-mana ada. Jatuh harga diri kita gitu. Tapi kalau kita misalnya dari mana? Dari Ma'had Sunan Ampel Al-Ali. Kuliahnya di mana? Di UIN Malang. Kampus yang bersih itu ya. Maka harga diri kita, kehormatan kita akan naik, akan terjaga dengan itu. Jadi apa hubungan maqasidus syariah dengan menjaga lingkungan? Semua aspek dalam maqasidus syariah berkaitan dengan fikih lingkungan atau dengan lingkungan. Baik Ustaz, ternyata memang sahabat Maliki semua aspek tadi itu masuk ya dalam ranah lingkungan. Artinya kalau kita tidak memiliki lingkungan yang sehat, maka itu akan terganggu semuanya. Nah, Ustadz sendiri kan di sini sebagai Mudir Ma'had Al-Jami', Ustadz. Kira-kira program Green Campus sendiri atau menjaga lingkungan di Ma'had Al-Jami' ini sejauh ini sampai seperti apa sih Ustadz? Di akhir tahun 2024 itu ada program yang mungkin belum ada di Indonesia. Apa itu Ustaz? Yang dilakukan kerjasama antara mahasantri kami dengan Dema Universitas. Apa itu? Gerbek Kali. Waduh, Gerbek Kali. Jadi itu memperingati Hari Santri, ya, tanggal 22 Oktober itu. Itu kita menurunkan mahasantri kami kurang lebih 1.500 orang. Jadi tagline-nya santri Jogo Kali. Apa yang kita lakukan dengan 1.500 mahasantri itu? Ini terbanyak loh ya. Kayaknya nggak pernah itu terjadi. Baru kali ini juga ya. Semasif itu. Tapi memang media kan tidak terlalu meliput ya. Karena kalau nggak berbau kriminal biasanya jarang. Ini kita membersihkan kali di daerah Kepanjen. Kali yang begitu sudah rusak sekali. Sudah banyak sampah, timbunan sampah, banjir, sampai itu permukaan kali itu saking banyaknya sampah, kita bisa berjalan di atasnya. Sudah saking penuhnya dengan sampah. Saking penuhnya sampah sehingga meluber ke persawahan masyarakat. Sampah-sampah itu terbawa ya dari Kota Malang, dari Batu itu. Dan kita terjurkan 1.500 mahasantri untuk membersihkan sungai itu. Ya memang sih belum tuntas. Ya karena santri tahu sendiri gitu. Butuh waktu berhari-hari sebenarnya kalau untuk mentuntaskan itu. Tapi minimal kita memberikan sebuah gerakan baru bahwa marilah kita ini ikut aktif hadir memberikan sesuatu untuk alam kita. Jadi berarti memang langsung diterjunkan di lapangan ya Ustadz ya, untuk merealisasikan menjaga lingkungan itu sendiri. Kalau di lingkungan Ma'hadnya sendiri Ustadz, itu kira-kira dari Ma'had ataupun mahasiswa sudah sejauh apa sih Ustadz untuk mengurangi sampah atau mungkin menjaga lingkungan itu sendiri? Ya sampah di kampus kita kan sistemnya tidak bisa Ma'had sebagai subsistem menanggulangi itu. Nah sebelum kita terjunkan mahasantri 1.500 itu ke Kepanjen dengan truk-truk TNI itu bantuan itu, kita bersihkan sekitar kampus kita. Jadi sampah-sampah depan rektorat, lalu di belakang kampus D itu kita minta mahasantri membersihkan. Nah kalau untuk di program-program yang setiap hari kita lakukan, ya tadi itu sampah kita sudah pilah. Jadi sampah botol itu problem Ma'had itu kan sampah botol minum yang terlalu banyak gitu. Karena banyaknya mahasantri. 5.500 orang kan, bayangkan itu. Itu kami berikan mereka tempat-tempat untuk membuang sampah. Nah edukasi ke depan nanti ya kita berikan sebenarnya acuan-acuan untuk mahasantri bagaimana mereka terbiasa melakukan habituasi hidup sehat. Nah repotnya begini, ngerokok di kamar misalnya. Kita sudah keras ini, jadi mahasantri yang ketahuan merokok di kamar itu kita denda 1 juta. Ya walaupun belum ada yang kena gitu. Tapi minimal itu sudah memberikan peringatan kepada mahasantri, mari kita biasakan hidup sehat. Nah kedepannya mungkin kami akan minta izin untuk memberikan ruang terbatas bagi mahasantri yang merokok. Tidak boleh mereka merokok sambil berjalan. Kalaupun merokok di lingkungan Ma'had, ya mereka harus di sudut-sudut yang kita siapkan untuk smoking area.
Ya, itu contoh saja. Memang masih banyak PR yang kita punya di Ma'had ini untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih lagi. Bersih. Tapi kita sudah petakan sebenarnya di lingkungan Ma'had itu mana wilayah-wilayah yang itu merupakan hima. Hima itu wilayah konservasi. Oke. Jadi yang harus kita tanami dan tidak ada pohon di situ. Nah, di Ma'had itu di Ma'had Putra, kalau Ma'had Putih memang sempit wilayahnya. Harapan kami di Ma'had Kampus 3 itu akan ada lagi area hima yang lebih luas. Area konservasi. Di situ ada hijau-hijauan yang menjadi program dari Ma'had. Anak-anak juga bisa kita libatkan untuk bercocok tanam atau penanaman pohon. Oke. Berarti memang dari Ma'had sendiri sudah melakukan upaya semaksimal mungkin ya Ustadz ya dalam menjaga lingkungan. Salah satunya tadi dalam pengelolaan sampah Ustadz ya yang disediakan tempatnya, kemudian juga adanya sanksi atau ketegasan ya Ustadz untuk mahasantri yang melakukan smoking di area Ma'had. Kemudian upaya-upaya lain Ustadz ke depannya kira-kira mungkin selain konservasi lingkungan, apakah ada Ustadz upaya dari Ma'had seperti untuk pengurangan penggunaan listrik atau mungkin penggantian listrik itu dengan panel surya kira-kira Ustadz? Kalau itu kan bukan Ma'had yang punya kewenangan. Kami sudah mengusulkan ya. Misalnya di setiap area Ma'had itu ada water trapnya. Jadi mereka bisa langsung minum saja dari keran yang siap sedia gitu, tanpa harus beli. Karena itu kan sebenarnya kebutuhan dasar mahasantri. Jadi jangan biarkan teman-teman itu kasihan untuk berjalan membeli air dalam kemasan yang nanti juga akan menyambahi kita. Sehingga ke depan itu perlu disiapkan air minum yang siap di keran-keran itu. Saat ini kan hanya ada 2 saja. Itu pun di kampus 1, di Ma'had 1, di Ma'had 2 dan Ma'had 3 sepertinya belum. Mudah-mudahan ke depan kalau itu memang sudah ada semuanya, nanti semua mahasantri wajib memiliki tumbler botol ya Ustaz ya. Sehingga mereka tidak boleh bawa minuman air kemasan. Ya bukan apa-apa, itu ya satu kita ikut menjaga lingkungan. Karena penyumbang sampah terbesar kan itu yang tidak terurai, botol plastik. Oke, ternyata juga ada penyediaan air minum nih. Nah, sahabat Maliki sepertinya sudah mencoba atau sudah mengetahui atau belum dari itu, dan semoga mungkin sahabat Maliki bisa mencobanya dan kemudian juga mengkampanyekan ya Ustadz ya kepada mahasantri dan juga teman-temannya untuk bisa less plastik atau mungkin mengurangi penggunaan plastik itu sendiri. Terakhir Ustadz, untuk menutup episode yang spesial kali ini, mungkin pesan, harapan, atau mungkin ada keinginan Ustadz ke depannya terkait untuk menjaga lingkungan, tidak hanya mungkin di lingkungan Ma'had tapi untuk juga seluruh sivitas akademika Ustadz. Ya. Mari kita betul-betul menghayati bagaimana Allah menurunkan kita di bumi. Tugas utama kita adalah khalifatullah. Kita menjadi mandataris dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus alam semesta ini. Jangan sampai cibiran orang-orang bahwa agama Abraham yang merusak, yang membuat alam ini semakin rusak. Jadi ini sekarang ini dunia sedang melihat 3 agama besar saat ini. Kristen, Islam, dan Yahudi. Karena mereka menganggap kerusakan alam ini karena ini penganut 3 agama ini nih. Karena agama-agama lokal itu adalah orang-orang yang sangat bersahabat dengan alam. Apalagi agama-agama kuno ya, agama-agama orang pedalaman, mereka sangat dan meletakkan alam itu sebagai mitra hidup mereka. Nah, agama kita sudah mengajarkan itu. Tinggal kita punya kesadaran secara aktif atau tidak. Kalau sejak kesadaran pasif saya kira udah punya semuanya tuh. Tapi kesadaran aktif untuk berperan sebagai sebaik-baiknya khalifatullah, dan semua itu nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ternyata banyak sekali ya pesan-pesannya yang sudah disampaikan oleh Ustadz Dr. Ahmad Izzuddin MHI tadi mengenai bagaimana menjaga lingkungan, dan semoga kita semuanya sahabat Maliki bisa menerapkan ya ilmu-ilmu mengenai menjaga lingkungan baik dari segi agama maupun dari segi ilmiahnya, agar nanti ke depannya itu penerus bangsa ini itu bisa terus menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita. Dan kami sampaikan terima kasih Ustadz Izzuddin atas kesempatannya yang sangat luar biasa ini, dan
Untuk sahabat Maliki, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan nantikan episode-episode menarik lainnya. Akhir kata, saya Rehan Mujid Asyabani, mohon pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.